Pemirsa, kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menjerat Wamenaker Noel Ebenezer kembali membuka mata publik bahwa praktek korupsi di sektor ketenagakerjaan masih saja terjadi. Bahkan sebagai Wamenaker bukannya melaporkan atau menghentikan praktek korupsi di kementeriannya, Noel justru meminta jatah. Bagaimana sebetulnya celah praktek korupsi dalam penerbitan sertifikasi K3? Kami akan membahasnya dengan penasihat IM 57 Plus Institute Giri Supradiono dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Kita ke Pak Giri dan Ibu Mira. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore Mbak Yona. Selamat sore Bu. Pak Giri. Baik, terima Sore. kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Mungkin ke Pak Giri. Pak Giri, bagaimana Anda melihat kasus ini? Kita langsung saja ke pokok persoalan, celah-celah korupsi atau penerbitan dari K3 ini sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari modus korupsinya tidak ada yang baru ya. Yang menarik adalah bahwa KPK menetapkan ini melalui pasal pemerasan dan gratifikasi. Karakternya dua pasal itu sama, di mana pemberi nanti akan dibebaskan dari hukum. Kalau suap itu pemberi dan penerima itu akan dikenakan pidana dan akan dihukum. Nah, yang menarik dari kasus ini dikenakan pasal pemerasan dan gratifikasi, di mana penerimalah yang akan nanti dihukum dan akan dipidana. Dan ini bagus karena akan masyarakat, pengusaha, kemudian para yang istilahnya pemakai pelayanan publik akan berani melaporkan kepada penegak hukum. Jadi itu yang menarik. Kemudian kalau dari kasus pungli-pungli ini kan cukup banyak. Dan menurut saya orang semacam ini tidak peka begitu ya. Beberapa bulan yang lalu KPK menetapkan tersangka Dirjen pada Kementerian Tenaga dengan pola serupa, namun petinggi di situ, dalam hal ini Wakil Menteri Tenaga Kerja, melakukan hal yang sama dan mempertontonkan ya. Jadi menurut saya ini adalah aneh ya, tidak peka pada sesuatu yang mestinya dia menghindarinya, justru melakukannya secara terang-terangan, sehingga dikenakan OTT KPK. Dan tentu saja kita mengapresiasi ketika Presiden sudah memberhentikan, tidak menunggu putusan ini selesai. Karena ini menurut saya adalah bahwa prinsip moral kecacatan dalam pengambilan keputusan harus didahulukan, harus segera diberhentikan agar tidak menciderai komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Baik, prinsip moral ya. Apapun situasi dan celahnya itu harus didahulukan, apalagi sebagai pejabat publik. Ibu Mira, saya ingin menanyakan, ini kan sebenarnya kasus dari 2019. Kenapa baru diungkap sekarang, Ibu? Apakah memang sengaja dibiarkan atau memang bagaimana? Kenapa baru sekarang? Ya, yang pertama kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau aspirasi dan pastinya dari seluruh para pekerja buruh di Indonesia dan juga pastinya saya yakin juga seluruh rakyat Indonesia kecewa ya, sangat-sangat kecewa atas peristiwa yang baru saja terjadi terkait dengan dugaan pemerasan dari sertifikasi, penerbitan sertifikasi keselamatan kesehatan kerja. Tentu ini sungguh membuat kita semua ya, rakyat yang selama ini sangat-sangat berharap penuh kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan baru ya, Noel ini atau Immanuel ini menjadi wamen dan tentunya kabinetnya baru tapi sudah dicederai hal seperti ini, tentu ini bikin kita marah dan lagi-lagi muak lah ya. Lalu yang kedua, kalau dikatakan sudah lama, yaitu tadi Mbak, saya kira kini udah sangat akut gitu dan nggak ada malu. Tadi Pak Giri sudah sampaikan tuh, bahwa kok kayak ya mohon maaf ndablek gitu ya, kayak nggak punya rasa sekali gitu ya terhadap bagaimana kepekaan bahwa korupsi adalah yang utama daripada kebobrokan negeri ini. Tetapi hal ini kok terus berulang dan K3 keselamatan kesehatan kerja itu menjadi pondasi sangat-sangat mendasar bagi kami para pekerja buruh Indonesia untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan kesehatannya di sebuah perusahaan. Nah, kalau ini sudah ada pemerasan begini, pastinya yang merugi adalah dua. Satu, pekerja dan juga perusahaan. Kalau pekerja bisa jadi tidak ada standar yang pasti ya, tidak ada standar yang bagus kalau sudah terbitnya itu hasil pemerasan. Bisa-bisa
resiko untuk mendapatkan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan kesehatan yang baik itu menjadi lebih besar resikonya didapat. Lalu bagi perusahaan ini kan menjadi beban biaya tambahan gitu loh. Dan ini menjadi tidak berkualitas gitu. Dan banyak hal bahwa proses penerbitan sertifikasi K3 ini seharusnya tadi kalau itu tidak diawali oleh pemerasan, maka ya hasilnya tadi menjadi presiden buruk dan hasilnya pasti buruk. Saya pastikan itu buruk gitu ya. Kalau dikatakan bahwa ini kenapa baru gitu ya, tentu komitmennya seharusnya ya, komitmennya kan Pak Prabowo sudah menyampaikan sebagai presiden bahwa komitmen beliau tidak akan lindungi, tidak akan memberikan apa namanya tuh peluang kepada pelaku-pelaku korupsi atau para pembantunya sekalipun. Jadi ini merupakan jawaban yang luar biasa dari Pak Prabowo sebagai presiden kepada pembantunya, langsung dijawab dengan yaitu dipecat. Demikian, Mbak. Ya, Ibu Mira tadi Ibu menyampaikan Ibu juga resah, Ibu juga muak dengan kasus seperti ini. Apakah Ibu melihat apa sebelum-sebelumnya itu banyak modus-modus seperti ini? Kalau dari tangkapan Ibu di lapangan, pantau di lapangan seperti apa? Apa yang benar-benar Ibu ingin kritisi, celah mana nih yang memang harus benar-benar tidak boleh lagi ada potensi korupsi? Yang pertama ya, mohon maaf nih, kan ada 3 besar nih ya Pak Giri dan Mbak Yohana, bahwa investasi tidak masuk adalah 1 korupsi, birokrasi, dan pungli. Nah, kita sama di sepanjang, kayak saya orang lapangan gitu ya, jadi saya melihat birokrasinya itu sangat berbelit-belit di lapangan. Banyak kawan-kawan pelaku usaha, pengusaha juga yang menyampaikan keluhan kepada kami, kepada saya gitu ya, selaku asosiasi serikat pekerja, bahwa ketika mereka minta perizinan untuk usaha sangat lama gitu ya, dan mau tidak mau ketika mereka harus cepat, mereka harus mengeluarkan sejumlah uang gitu ya, termasuk proses penerbitan sertifikasi K3. Tapi lagi-lagi mereka kan nggak mau, Mbak, ketika mereka disuruh minta untuk melaporkan, karena kalau mereka lapor, mereka dikhawatirkan mereka takut terlibat gitu loh, takut kena juga. Itu yang mereka belum mendapatkan jaminan seperti apa sih gitu kalau kita lapor nih, harus mereka juga harus aman gitu, apakah harus seperti apa mekanismenya, itu yang mereka belum bisa mendapatkan informasi yang tepat. Jadi selama ini sudah ada proses-proses itu, cuman mereka tidak mau speak up, tidak mau lapor gitu ya kepada pihak-pihak, hanya keluhan-keluhan di belakang layar, di belakang meja. Jadi mereka mengeluhkan gitu. Kalau saya, misal kami yang mendapatkan informasi lapor kan, kalau orang yang menjadi saksinya nggak mau gimana? Agak sulit juga gitu ya. Dan ini yang juga menjadi pekerjaan rumah saya kira bagi lembaga seperti KPK gitu. Seperti apa sih mekanismenya supaya orang yang menjadi pelapornya juga aman, nyaman gitu, dan terlindungi secara hukum, supaya mereka juga nggak diangkut juga gitu, Mbak. Baik, Ibu Mira. Kita ke Pak Giri, ini menarik dari apa yang tadi disampaikan Ibu Mira, harapannya juga baik begitu ya. Tapi Pak Giri, di Kemenaker ini kan bukan pertama kali ya tersandung atau terseret dengan kasus korupsi apapun modus dan juga prakteknya, entah itu pemerasan atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Kenapa sih sebenarnya menurut Anda Kemenaker ini seolah menjadi target yang lahan basah begitu ya untuk praktek-praktek korupsi, dan ini juga terus berulang terus seperti itu, dan Kemenaker seolah-olah boleh dibilang rajin menghiasi pemberitaan terseret atau tersandung kasus korupsi. Menurut Anda seperti apa, Pak Giri? Ya benar, Mbak. Jadi memang ini agak menarik nih, berulang gitu kan. Kalau berulang gini kan pencegahannya belum berhasil di sana. Dan pencegahan itu memang agak sulit, walaupun ada fakta integritas di sana, kemudian ada hal-hal yang diciptakan, yang secara sistemik itu dibangun. Namun kalau individu-individunya, termasuk Wamenaker ini ya, kalau kita hanya melihat sekilas dengan statement-statement tentang anti korupsinya, statementnya kan kontroversial itu. Jadi memang isunya adalah isu integritas, yaitu kemampuan ketika memimpin diri sendiri. Jadi kadang-kadang orang itu tergiur ketika dalam kesendirian itu. Keputusan-keputusan diambil dalam kesendirian itu tadi. Jadi dia mencoba menutupi ya, dia bermain drama seakan-akan anti korupsi baik-baik saja gitu kan.
Jadi bisa dilihat ini gimana dia menangis, kemudian dia tertawa, kemudian ini Kalau kan dari penuh sisi drama sebenarnya. institusinya Pak, maksud saya, institusinya seolah Kalau dari Kemenaker ini institusinya gini, jadi lahan kalau secara basah begitu. pencegahan secara formal sudah dilakukan banyak hal, saya tahu. Bahkan ketika Menteri baru, Bapak Yasir Liti diangkat, langsung menemui Ketua KPK untuk meminta perbaikan pencegahan di ketenagakerjaan. Dan beberapa bulan kemudian, beberapa dinyatakan tersangka, dan ini puncaknya ketika Wakil Menterinya juga dilakukan OTT. Ini kan upaya pencegahan yang dilakukan, namun kan tidak selesai dalam acara-acara formal itu. Sehingga OTT adalah salah satu cara efektif untuk memberantas korupsi. Karena koruptor-koruptor ini cukup pandai untuk bisa menyembunyikan alat bukti. Kalau kita hanya mengandalkan pasal 2 dan 3, menunggu kerugian negara di audit, itu cukup lama dan cukup relatif lebih sulit dan lebih mudah untuk dilakukan OTT semacam ini. Sehingga kerja-kerja yang semacam ini perlu diapresiasi dan menimbulkan harapan baru, Mbak. Karena kita melihat bagaimana koruptor sekarang sudah mulai keluar, dapat remisi, dapat abolisi, gerasi, dan lain-lain. Kita rasa-rasanya harapan kita terus ditekan. Dan dengan di OTT-nya level Menteri dan Kabinet itu menurut saya adalah kabar bagus ya, di antara kabar buruk, di antara pemberantasan korupsi, dan harapannya bisa banyak dilakukan lagi. Dan menurut saya ketika korupsi itu dilakukan berulang-ulang, maka harus dilakukan overhaul. Overhaul yang dilakukan bagaimana kita melihat perbaikan contohnya di kereta api yang awalnya korup gitu kan, di awalnya amburadul kemudian bisa dilakukan. Kuncinya adalah dua hal. Yang pertama adalah perbaikan secara sistem. Jadi memperbaiki, misalkan bagaimana orang itu tidak perlu ketemu orang Kemenaker, bagaimana aturan itu dianalisis dahulu sebelum dikeluarkan untuk melihat faktor korupsi di dalamnya. Karena pada dasarnya lembaga-lembaga yang korup itu adalah lembaga-lembaga yang mengumpulkan kewenangan untuk diperjualbelikan. Karena ongkos politiknya tinggi, Mbak. Jadi kalau kita lihat bagaimana seorang politikus itu bisa menduduki itu mahal sekali, dan dia secara rasional mengembalikan dengan cara-cara yang demikian tadi. Dalam bahasa Wamenaker ini kan nyopet gitu ya. Sepertinya bercanda, tetapi ini adalah fenomena gimana politik di Indonesia itu mahal, kemudian birokrasinya birokrasi yang memang korup gitu kan, sehingga membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat yang tidak main-main begitu. Baik, Pak. Yang kedua adalah dilakukan adalah integritas, Mbak. Integritasnya agak sulit memang dilakukan dengan cara memilih orang. Jadi memilih orang, memilih pegawai itu adalah keputusan human capital yang paling bagus. Jadi memilih orang jujur dibandingkan orang hebat itu adalah jauh lebih penting yang punya integritas. Karena risikonya besar sekali kalau misalkan integritas itu rendah demikian. Ya, catatan kita bisa lihat yang di sini sangat komprehensif, Pak. Dari jabatan atas sampai anak muda menjadi bagian dari korupsi sih. Ya, integritas dan juga aspek moral sangat diprioritaskan bagi sebuah kelembagaan ya untuk dipimpin dengan komitmen dan juga political will yang kuat untuk memberantas korupsi pemimpinnya itu sendiri. Terima kasih Pak Giri dan juga Ibu Mira sudah bergabung bersama Metro hari ini.